Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswa PPG Quran Hadis Bek 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 254060612389. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Irsadunas di kelas 6 dengan materi memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas siapkan terlebih dahulu dan berdoa. Perhatian. Siapa hormat bertegaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tuangkanlah ilmu bagiku dan mudahkanlah kefahamanku. Amin. Oke, setelah berdoa, Ibu mau nanya nih, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya biar semangat belajarnya, kita ice breaking dulu yuk. Ayo. Tepuk semangat. Oke. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, pertama Aditya Pratama. Absen. Apa keterangannya? Tidak ada kabar. Oke, berarti dia hafal ini ya. Kemudian Ahmad Zahabi, Aisyah Farhana, Asifa Maulida, Ella, Ivan, Jauza, Zidan. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir hari ini ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Oke, selanjutnya setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya nih, masih ingat nggak kira-kira dengan pelajaran kita yang minggu lalu? Masih. Ada yang mau menjawab tentang apa? Nabihan. Oke, tentang hafalan surah Ad-Duha. Nah, Ibu mau bertanya nih,
lagi? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Membaca surah apa? Ad-Duha. Membaca surah Ad-Duha. Ayo sama-sama kita membaca surah Ad-Duha dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajadka yatiman fa'awan. Wa wajadaka dhalan fa'adan. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu untuk anak Ibu, semuanya semangat untuk mengikuti pelajaran, fokus memperhatikan apa yang kita pelajari hari ini, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan sebaik mungkin. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai isi kandungan pokok surah Ad-Duha. Pertama yaitu siswa mampu menganalisis arti isi kandungan surah Ad-Duha. Kemudian siswa merasakan kehadiran cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, siswa menerapkan perilaku peduli dan kasih sayang baik kepada anak yatim maupun orang yang membutuhkan. Oke, selanjutnya masuklah kita kepada pembelajaran inti, yaitu Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong anak-anak Ibu untuk memperhatikan. Hari ini kita akan mencoba untuk meresapi isi kandungan surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu duha, atau waktu di mana matahari naik sepenggalah. Terdiri dari 11 ayat dan merupakan surat ke-93. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Fajr dan tergolong surat Makkiyah. Nama surat Ad-Duha diambil dari kata Ad-Duha di ayat pertama. Sahabat Umurah, dulu pernah suatu ketika dalam masa yang panjang Rasulullah berdakwah, qadarullah ada wahyu yang jeda datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik itu. Sahabat Umurah, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy, dan mereka berkata, lihatlah Muhammad, sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Orangnya udah gak jelas. Bolak-balik atas bukit tidak karuan. Tetapi sahabat Umurah, tahukah apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan macam-macam yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu surat, yaitu Ad-Duha. Allah berfirman, jadi dalam bahasa tafsir luasnya seperti ini. Ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha. Atau, ya Muhammad, demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau rasakan cahaya waktu duha, dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam, atau demi segala masalah, kesulitan yang pekat dalam kehidupanmu, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, ataupun membencimu. Nanti, saat tiba kamu di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu hadapi. Tuduhan yang kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas.
Sekarang pun aku berikan, tetapi nanti di akhirat aku berikan sampai kamu merasa puas. Kamu minta apa? Aku akan berikan. Cobalah ingat, kalau sekarang kamu sedang susah, ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat, sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir tanpa ayah, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah aku sering berikan petunjuk kepadamu? Lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Jadi ini pesan dalam Al-Quran, sahabat umurah. Kalau sedang mengalami kesusahan atau kesulitan, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan sebelumnya. Dilanjutkan lagi ya. Maka, janganlah kamu membentak orang lain, terutama anak yatim. Atau jangan kamu merendahkan orang yang meminta-minta. Dan hendaklah selalu bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepadamu. Jadi sahabat umurah, bisa disimpulkan bahwa isi kandungan Ad-Duha adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara, bukan berarti Allah meninggalkan atau membenci Rasulullah. Yang kedua, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang ketiga, larangan membentak atau merendahkan anak yatim dan orang yang minta-minta. Selanjutnya, selalu mensyukuri nikmat Allah. Yang terakhir, dalam surat ini ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mendapat perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau kebingungan, dan mendapat kecukupan saat beliau kekurangan. Nah, sahabat umurah sudah paham tentang isi kandungan surah Ad-Duha? Oke, baik. Setelah kita sama-sama memperhatikan video tentang Quran Surah Ad-Duha di depan, ada nggak anak-anak ibu yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Oke, kita dipersilakan. Oke, surah Ad-Duha terdiri dari berapa ayat, Bu? Surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat, dari Ad-Duha sampai fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, ada lagi? Oke, Nabihan, Zahabi. Oke. Untuk surah keberapa Quran surah Ad-Duha di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran surah Ad-Duha itu adalah surah ke-93. Oke, baik. Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang surah Ad-Duha. Yang pertama, isi kandungan surah Ad-Duha itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan wahyu sementara, bukan berarti Rasulullah SAW dibenci olehnya. Kemudian kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kemudian larangan berwenang-wenang atau membentak anak yatim maupun orang yang meminta. Kemudian selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya sebab turunnya surah Ad-Duha itu apa? Karena terhentinya wahyu kepada Nabi Muhammad, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Ad-Duha. Kemudian kenapa lagi surah Ad-Duha itu diturunkan? Karena ejekan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian kegelisahan Nabi Muhammad atas tidak turunnya wahyu, maka turunlah Quran surah Ad-Duha. Kemudian nikmat yang paling disyukuri yang berkaitan dengan surah Ad-Duha itu pertama apa? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rezeki yang bercukupan dan kemudian perintah untuk bersyukur dan berbuat baik. Selanjutnya contoh penyerapan Quran surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya
bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu materi singkat yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan, karena tugas kelompok sudah kita bagikan menjadi 4 kelompok, maka selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ini adalah LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Untuk kelompok 1 ketuanya tolong ambil ke depan. Pembahasannya ataupun materinya adalah menceritakan dalam bentuk tulisan kandungan pokok surah Ad-Duha. Oke. Selanjutnya kelompok 2 ketuanya tolong, yaitu materinya menceritakan dalam bentuk tulisan sebab turunnya surah Ad-Duha. Kelompok 3 materinya nikmat Allah yang paling disyukuri yang berkaitan dengan surah Ad-Duha. Selanjutnya kelompok 4 ketuanya maju. Materinya itu contoh penerapan pesan surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi bersama-sama. Ya. Terlebih dahulu buat nama kelompok, kemudian nama kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompok, dan baik, karena semuanya sudah siap, maka Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, maju. Kita masuk. Tiba. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan wahyu untuk sementara, bukan berarti Allah meninggalkan dan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan akhirat lebih baik dari kehidupan dunia. Larangan sewenang-wenang kepada anak yatim dan orang-orang yang meminta. Selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Dari apa yang disampaikan temannya di depan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan kita untuk bertanya kepada kelompok 1. Kenapa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1, kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Lanjut kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Terhentinya wahyu, yaitu malaikat Jibril tidak kunjung datang membawa wahyu selama beberapa waktu. Ejekan kaum kafir Makkah, yaitu karena wahyu terhenti kaum musyrik Makkah mengejek Nabi. Kegelisahan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW merasa sedih dan khawatir akan ejekan tersebut, merasa Allah telah menjauhinya. Dari penampilan kelompok 2 ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Karena wahyu tidak kunjung datang kepada Rasulullah SAW. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Bisa kasih tepuk tangan. Dan silakan duduk. Lanjut pada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan diskusi yang kami hasilkan. 1. Janji kemudahan setelah kesulitan. 2. Perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kenabian dan Al-Quran. 4. Rezeki yang dicukupi, terutama melalui sholat duha. 5. Perintah untuk bersyukur dan berbuat baik kepada anak yatim. Oke, ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Oke, dipersilakan kepada Nabihan. Karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan. Silakan untuk kelompok 4 menyampaikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bersikap baik kepada anak yatim dan fakir miskin. 3. Optimis dan tidak berputus asa. 4. Memanfaatkan waktu dengan baik, terutama waktu duha. 5. Menggunakan rezeki untuk amal saleh. Oke, ada yang mau bertanya? Mana? Oke, kepada Rizky dipersilakan. Apa yang dimaksud optimis? Optimis adalah yakin dengan hasil yang baik. Oke, kita kasih tepuk tangan kepada sang Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada seluruh kelompok 1, 2, 3, 4 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Ibu kasih nilai bintang karena semuanya sudah cukup bagus menyampaikan hasilnya di depan. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi tugas evaluasi, yaitu tugas mandiri untuk dikerjakan sebagai tambahan nilai tugas mandiri. Jangan lupa buat nama ya. Sudah siap? Siap, Bu. Yang sudah siap boleh kumpulkan ke depan.
Baik, karena tugas sudah selesai, tugas mandirinya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Adapun isi kandungan surat Ad-Duha yang pertama, kira-kira siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Yang mau memberikan kesimpulan? Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dan membenci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu sementara itu karena bukan berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci Allah Subhanahu wa taala membenci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi yang memberi pendapat? Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Baik, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka kita harus memperbanyak amal ibadah, kemudian mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian selanjutnya ada lagi? Oke, kepada Zidan. Caranya sewenang-wenang kepada anak yatim dan orang yang miskin. Oke, kita tidak boleh memarahi anak yatim, membentak anak yatim. Kemudian kita juga tidak boleh memarahi orang yang membutuhkan atau yang meminta-minta. Selanjutnya, yang terakhir. Selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya pada materi bab ini ada nggak anak-anak yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Nah, sudah paham dan mengerti semua. Selanjutnya jangan lupa materi pada bab ini diulang-ulang di rumah, diulangi, dimurojaahkan di rumah ya untuk pertemuan berikutnya. Kemudian sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allati yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, baik, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.